Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik ya untuk kita simak bersama-sama. Di video ini yang kemarin bilang KPK itu adalah alatnya Pak Jokowi, terus ya begitu ya. Cobalah kalian kumpulin dulu datanya, baru mengatakan. Yang jelas ini cuman cuap-cuap doang gitu ya. Nah memang beginilah cara framing ataupun fitnah jahat yang mereka layangkan kepada Pak Jokowi. Pokoknya semua yang mereka tuduhkan dari kemarin itu terbantahkan dengan apa yang terjadi atau realita yang sudah terjadi sekarang. Dan yang kita sama-sama tahu, padahal mantan komisioner KPU itu sudah selesai menjalani hukuman gitu ya. Yang kemarin ditangkap ya, yang kasus Harun Masiku itu. Nah ini udah ditangkap yang ininya, komisionernya ya, sudah keluar dari penjara. Dan ya itulah hebatnya kubu sebelah. Sedangkan orang yang diduga bahkan sudah menjadi tersangka tidak ditahan, bahkan bisa mengajukan pra peradilan dan bisa jadi tersangka yang ya enjoy gitu ya, masih bisa naik bus gitu ya, yang bisa jadi itu pra peradilan. Dan ada yang lebih lucu lagi teman-teman, Pak Jokowi malah diserang hal yang tidak gitu ya, seolah-olah negara kita mempunyai dua presiden. Padahal kita sama-sama tahu seorang mantan presiden pasti dikawal jika berpergian. Saya yakin pasti anak abah maupun ternak banteng inginnya Pak Jokowi naik Grab gitu ya, angkot gitu, atau apalah gitu ya, Kopaja nih, ojek gitu ya, biar mereka senang gitu ya. Karena abah mereka tidak dikawal gitu, anak abah ini nggak pernah dikawal gitu. Karena kan dia bukan mantan presiden, tetapi mantan calon presiden ya, nggak menang gitu ya. Ya wajar aja kalau tidak dikawal gitu ya. Tentunya ini ada video yang sangat menarik. Beginilah cara mereka melakukan penggiringan opini yang berujung dengan memberikan framing yang jahat kepada keluarga Pak Jokowi. Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Yang mau makan siapa? Menunya? Pak Prabowo, terima kasih Prabowo, Pak Prabowo. Ya, kita makan lagi ya guys ya.
MZ, kuasa hukum istri Ferdi Sambo, pernah jadi pengacara Anas Urbaningrum. Kuasa hukum istri Kadif Propam Nonaktif Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Patra MZ baru saja muncul ke halayak. Pada kemunculannya, ia menanggapi pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak terkait kasus polisi tembak polisi. Dikutip dari Tribun News, Patra mengatakan bahwa advokat adalah profesi ahli hukum, bukan ahli sihir. Selain itu, Uwi melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BP di Jateng periode tahun 2014-2023 berinisial S ke KPK. Ketua AIP Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. EPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng inisial S dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo diperkirakan terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Katanya, Sugeng menjelaskan bahwa perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Indonesia Police Watch IPUI melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode tahun 2013 sampai tahun 2023 Ganjar Pranowo ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meyakini tak ada motif politik terkait laporan ini. Kalau laporan ini disubmit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik, tapi kan sekarang sudah selesai. Saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu, ujar Sahroni kepada wartawan Selasa 5 Maret 2024. Sahroni menyebut laporan ini adalah hal yang biasa. Dia berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan. Sahroni meminta KPK untuk memproses laporan EPW bila ada bukti-bukti pendukung KPK. Terang Sahroni harus transparan. KPK juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapapun apabila ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan. Kenapa kita katakan kita sedang memperjuangkan keadilan? Mungkin Pak Jamin Ginting bisa koreksi. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini menurut Undang-Undang 19 2019 pasal 11? Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Oke, biar tidak salah, maksudnya kita baca sama-sama saja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E KPK baru ya? Iya. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Ada batasnya. Ada batas pertamanya adalah ada kerugian negara. Dalam kasus ini ada nggak kerugian negaranya? Kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue Benar. receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, Iya, betul. di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Karena kan dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya mau jadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia Iya. mesti ngutang tuh. Kalau nggak dia bayar sendiri kan. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor, kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, Iya, betul. banyak. Betul. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bang. Betul. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep.
setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkap, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua Bandara. rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Oke. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempat yang mewah lah. Oke. Mewah. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Saya pernah bersama Pak Jokowi ketika bicara soal 3 periode. Iya. Dan kami ada beberapa pimpinan media, mungkin kami cuma berempat atau berlima di Istana Bogor. Ya, saya dengar Nah, ini untuk orang yang selalu memfitnah masalah 3 periode Pak Jokowi. Dengarkan baik-baik. sendiri dibilang, saya nggak mau 3 periode. Saya tidak mau menjadi orang yang cacat. Saya presiden yang membuat cacat konstitusional. Itu bahasanya. Mungkin ada beberapa teman saya bisa dikonfirmasi tentang itu. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau. Saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak molor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustaz-ustaz saya, guru-guru saya. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya fitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.